Ada peribahasa tak kenal tak sayang. Saya ta'aruf dulu ya. Saya lahir di Batu Karas, Cijulang, Ciamis Selatan. Ada yang pernah ke Pangandaran? Nah, Tete Lembur Abdi lahir di dinya. Lahir tahun 1973. Jadi umurnya udah setengah abad, 52 teman-teman. Hapunten pisannya ieu jigana sarepuh keneh ti abdinya. Jadi kirang sopan, jadi kurang sopan. Anak kecil ngajarin orang tua, nah, kelihatan sarepuh. Padahal serangan diri sepuh. Masya Allah. Pak Hananto itu ngasih temanya terlalu luas ya. Apa Pak Hananto tadi? Hikmah kehidupan. Kehidupan tuh kehidupan saha gitu. Kehidupan saya, kehidupan siapa gitu. Kalau disebut hikmah, yang kebayang sama orang Sunda di kampung mah ahli hikmah. Tahu nggak yang dimaksud ahli hikmah? Sama kebanyakan orang di kampung ya, di kampung atau di kota. Kiai yang suka ngasih amalan. Ami buka budak terus teu menang wae jodoh putra abdi teh Pak Kiai pasihan abdi amalan naon tah. Biasanya itu yang disebut ahli hikmah teh ya. Jadi hikmah itu kalau satu kata, satu kalimat hikmah doang adalah kebenaran hakiki yang Allah letakkan di hati seorang mukmin. Itu namanya hikmah. Hikmah. Tadi ada ahli hikmah. Kemudian yang ada dalam Al-Quran itu wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Al-Quran sendiri sering disebut hikmah juga. Tapi kalau lihat ayat di dalam Al-Quran surat Ahzab ayat 34, wazkurna, maka hafalkanlah ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, maksudnya di rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhunna, min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, wal hikmah, al wahyu al munazzal ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Karena pada hakikatnya ucapan Nabi itu sendiri termasuk wahyu, tapi tetap dipisahkan. Walaupun ada ayatnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya ditegaskan di ayat itu wal hikmah itu adalah sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar nggak melebar kemana-mana, jadi kita menggali hikmah daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal hikmah. Nah ayatnya juga wazkurna, dan hafalkanlah. Jadi idealnya mah kita tiap hari, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, kan ayatnya ditujukan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urang teh kudu ngapalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini selain Al-Quran ya, selain Al-Quran. Innallaha kana latifan khabiron. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha memperhatikan. Ayeuna ditaros, udah berapa hadis yang hafal ibu-ibu? Kan ayatnya jelas. Nah cari cingnya. Seolah-olah perintah ini seumur hidup baru sekarang ada. Itu perintahnya di Quran bahwa kita disuruh menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ke ibu-ibu. Khususnya apa? Ke ibu-ibu. Memang ayatnya gitu. Khususnya ke ibu-ibu. Sangat dianjurkan. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga hikmah ya.
Hikmah perintah usaha itu dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW dianjurkan ke suami. Sedangkan ayat tadi wadkurna itu sebelumnya ada waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian wahai kaum wanita, maksudnya istri-istri Nabi, sebenarnya ditujukan kepada kaum muslimah semuanya. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian tabarruj, maksudnya menampakkan perhiasannya, bersolek luar rumah. Tabarrujal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Siap bu ngamalkan ayat itu? Cari cing dewa gitu. Seolah-olah baru dengar ya ayatnya ya, bahwa wanita itu lebih bagus tinggal di rumah, mendidik anak, terus ngasuh, terus menghidupkan rumah dengan tadi. Makanya kalau nggak dibaca semuanya, jadi kayak kurang nyambung, kayak kalau diimawe terus jadi kesel gitu. Apa yang harus dibuat di rumah gitu ya. Nah itu tadi yang barusan saya bacakan. Wadkurna, lain dapur sumur kasur wungkul, lain. Ada yang lebih penting daripada itu semuanya, apa? Menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat jarang orang melakukannya. Mungkin yang kebayang sama kita dan ibu-ibu semuanya paling-paling di rumah ustadz doang, benar nggak? Karena kalau kita yang belajar nggak pede gitu, benar nggak? Paling-paling apa? Privat, ngundang ustadz datang ke rumah ngajarin kita, Dan saya dulu pernah waktu saya masih Darut Tauhid, privat ngajar satu keluarga gitu, bapaknya, ibunya, anaknya, pembantunya, belajar ngaji gitu. Nah kayak gini ada nggak di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata ada Pak, ada. Itu waktu Sayyidina Umar masuk Islam, itu kan cerita awalnya iparnya itu lagi ngaji sama Khobab, sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Nah Fatimah bintil Khattab akhirnya nyusul juga. Nah setelah masuk Islam, mereka belajar agama manggil ustadz, ya sahabat yang lebih senior datang ke rumah tiap hari ngaji, belajar Al-Quran gitu, suami istri ini, Masya Allah. Nah di hari yang masyhur itu, bagaimana Umar bin Khattab menghunuskan pedang mau membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di jalan dihadang sama sahabat lain, kata, mau kemana Umar? Katanya, membunuh Muhammad. Nanti dulu, itu saudara perempuanmu sudah masuk Islam juga. Akhirnya dia balik arah, kemudian mengejar saudarinya Fatimah bintil Khattab. Rupanya betul Fatimah sedang belajar ngaji. Nah, dengar suara Umar masuk itu, guru privatnya langsung ngumpat, takut gitu. Dan betul juga dia nyiksa saudari perempuannya yang sedang ngaji itu, sedang belajar Al-Quran. Nah ajib ya, kalau pakai akal kita, kok buat apa mereka harus pakai guru ustadz? Kan mereka orang Arab, belajar ngaji Al-Quran. Inilah kelebihannya. Mungkin ada orang baru baca tapi salah memahami, itu pun bisa salah kalau tidak ada gurunya. Jadi Fatimah ini punya guru Khobab punya guru lagi langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia otodidak nggak pakai guru, sangat dikhawatirkan nanti dia salah memahami apa yang dia baca. Nah, Umar radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam, marah-marahnya suaminya dipukulin, kemudian istrinya yaitu adik kandungnya Fatimah juga tempeleng sampai berdarah. Tapi saudara perempuannya itu Fatimah malah bilang gini, lakukan apa yang kamu lakukan, saya tetap akan beragama Islam. Nah digitukan akhirnya emosinya mereda, kemudian melihat mushaf yang sedang dipelajari. Ternyata mushaf yang dipelajari
yang dibaca, dilihat sama Umar itu mau disentuh. Di sini juga dalil ya. Sebagian mazhab Syafi'i itu haram orang memegang mushaf. Dan saking takzimnya kepada ayat itu. Kamu najis, kamu mandi dulu, gitu ya. Akhirnya Umar mandi, habis itu dia buka mushaf. Mungkin masih lembaran jadul zaman dahulu, nggak tahu dari kulit apa. Pas beliau baca, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tuh betul-betul bergetar hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau minta ditunjukkan di mana baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita dapat hidayah. Jadi semua ayat-ayat Al-Qur'an, perintah-perintahnya itu di sana pasti mengandung hikmah. Yang apabila kita tidak mengamalkannya, hikmah itu belum tergali, belum didapatkan. Jadi agar kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hikmah itu semua, maka kita belajar menggali dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan satu persatu. Nggak ada orang yang mampu ngomongkan sempurna Al-Quran semuanya. Nah, pagi ini saya ingatkan kembali, rumah kita itu bagaimana biar dipenuhi dengan nur kalamullah dan hikmah-hikmah daripada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pastikan rumah kita itu hari-hari bersinar, hari-hari penuh dengan cahaya hidayah. Dengan cara apa? Urang ngariung di imah, gitu ya. Syukur-syukur bapaknya jadi ustadz, kemudian murid-muridnya ya istrinya, anaknya, Asep, Ujang, Neng gitu ngariung. Pernah nggak gitu Pak di rumah? Cari cingdewa, aduh. Allahu Akbar. Jadi saya ingatkan, kalau kata para ustadz itu, para ulama, jangan jadikan rumah kita sebagai bioskop, jangan jadikan sebagai restoran, jangan jadikan sebagai hotel. Kenapa jangan jadi bioskop? Waktunya habis pakai nonton terus. Sampai saking hobinya nonton sinetron atau apa film berseri itu, ada sebagian orang tuh di mana-mana dipasang TV, sampai di dapur perlu. Biar apa cenah? Nanti kalau lagi masak di dapur kan filmnya itu masih lanjutannya masih tahu apa sampai kemana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kurangi ya, kalau nggak mampu ditinggal semua kurangi. Nah, yang pertama ya, yang kedua jangan sampai jadi apa? Restoran. Restoran itu apa? Tempat makan. Bapak ke rumah untuk makan, ibu pulang ke rumah untuk makan. Semua habis waktu untuk makan. Sayang banget hidupnya untuk makan. Tidak dilarang, ada aturannya, ada porsinya gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk apa? Hotel. Hotel itu identiknya dengan apa? Tidur. Pulang ke rumah untuk tidur. Itu semua boleh. Tapi aturannya harus ngikutin sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke rumah aja namanya, masya Allah, walaupun kita di rumah gitu ya, bisa segala rupa. Hidup kita sebagai suami sekarang nggak serepot dulu, benar nggak Pak? Kalau belanja kan kudu diantar wae kemana-mana. Sekarang mah tiba-tiba paket gitu. Lo mau dibayar ke sorangan, kita jadi suaminya lumayan ya, benar nggak? Pesen ini bisa sambil tidur. Barang berdatangan ke rumah kita, boleh nggak Bu kayak gitu? Boleh, halalan thayyibah. Tapi aturlah, masya Allah semua. Jangan sampai rumah kita hanya dijadikan tempat itu. Tapi atur rumah kita sedekat mungkin dengan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau gerak-gerik kita, kehidupan kita makin mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pola hidup kita,
maka semua gerak-gerik kita akan bernilai pahala, akan bernilai pahala. Termasuk ayat tentang hikmah itu adalah ayat yang sering dibaca Nabi SAW ketika bangun tidur. Di sanalah saripati hikmah itu sendiri. Ayat yang mana, Bu? Ini kudu hafal ya, kudu hafal. 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau sering tidur di rumah bibinya karena Maimunah itu bibi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kebiasaan nitipkan anak ke kiai, ke ulama itu udah ada contohnya. Nah, Abbas nitipkan Abdullah di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi titip menitip antar keluarga ini dari zaman Nabi sudah ada. Nabi kecil juga. Ali dititip ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga. Kemudian Abdullah bin Abbas. Kalau kita punya keluarga soleh, Mang, Uwa atau siapa gitu, tahu dia teh soleh bisaan alim gitu, kita datang aja ke dia. Uwa, iya abi nitip murang kali supaya jadi jalmi soleh. Nah, di sanalah ada tarbiyah. Bedanya pendidikan biasa dengan tarbiyah. Tarbiyah itu seorang guru, dia bukan hanya ngajar di kelas, tapi dia ngajarin hidup. Dia jadi teladan. Makanya Abdullah bin Abbas melihat kehidupan Nabi SAW, tanda kutip 24 jam ya. Sampai ada riwayat Nabi SAW tidur sama istri sama Abdullah bin Abbas satu batal panjang. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sering bangun lebih dulu. Beliau nyiapkan air buat wudhu Rasulullah, buat bersuci, masya Allah. Karena Nabi sangat sayang sama beliau. Beliau kan sering, bukan sekali dua kali, sering dipeluk sama Rasulullah dan didoakan. Dan ini jadi doa apabila kita diajak untuk acara akikah, kita mangku budak kan dibagikan tah sakaliawang mangku eta duana naon, Bu? Dia cari cing deui wae. Kalau kita nengok ada orang yang atau ibu-ibu yang baru melahirkan putranya, kemudian kan kita doain nih. Nah, baca doa apa? Nah, doanya seperti doa yang dipanjatkan Nabi ketika memeluk siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baca doa apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir. Ta'wil di sini maksudnya apa? Tafsir Al-Qur'an. Quran itu bagaikan samudra yang tidak bertepi, Bu, bapak-bapak semua. Kita mau ngaji sedalam apapun tetap aja ada lafaz atau kalimat yang kita kurang paham apa itu maksudnya. Nah, makin banyak kita mendoakan orang, kita juga minta sama Allah agar diberi kefahaman. Nah, jadi apa yang diriwayatkan sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Nah, Nabi SAW kalau beliau bangun tidur, beliau suka keluar, kemudian melihat langit, kemudian baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Di kalimat mana bapak-bapak dan ibu-ibu yang menunjukkan bahwa hikmah itu pasti adanya? Cari cing dewa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, tidak kau ciptakan ini sia-sia. Jadi segala perbuatan Allah itu pastinya tidak sia-sia. Ada apanya? Ada hikmahnya. Eta judul yang kita lagi pelajari. Maka makin sering kita
baca ayat itu ketika bangun tidur itu bagus. Jadi kita hidup senantiasa menggali hikmah dari segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dinikahkan dengan si teteh kabogoh urang ayeuna nu halal teh. Ada hikmahnya enggak? Bapak, ada hikmahnya enggak? Saya dinikahkan dengan istri yang nggak bisa naik motor, nggak bisa nyupiran mobil, ada hikmahnya nggak? Kadang-kadang jengkel juga, orang nganterkeun budak ke sekolah kudu ku urang, itu segala kudu ku urang. Sok aya kitu teh, Pak? Ada nggak? Kalau ada yang gitu mirip saya. Terus hanya ada ulama yang bilang gini, halus. Lamun istri pinter nyopir karena itu segala, mau napasi aja orang kaburna babari ka ditu. Masya Allah. Jadi semua pasti ada hikmahnya. Kembali ke yang tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya sering sampaikan, kalau saya buat pengajian di satu tempat, saya tidak mau nyanyinya setelah pengajian itu aku masih seperti yang dulu. Cung yang sudah hafal itu 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, cung. Itu cari cing. Nah, saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu hafal ya. Hafal akhir surat Ali Imran. Karena itu sering dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan indah sekali. Dan hakikatnya semua ayat Quran itu indah. Itu dari memuji Allah, kemudian di pertengahnya itu ada dialog dengan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bayangkan segala sesuatu, termasuk yang pikasa belen orang kita dititipan istri jika titipan pekerjaan seperti gini, kehidupan seperti ini, semua pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak apa-apa ya Allah, apapun yang kau ujikan kepada saya ya Allah, enggak apa-apa. Dan nanti Allah hibur lagi kan ayat selanjutnya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Walaupun orang bilang saya bangkrut, saya pailit, saya apapun, apa kata orang enggak apa-apa. Karena Engkau sendiri berfirman ya Allah, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Orang yang celaka itu orang yang Kau masukkan ke dalam apa? Neraka dunia mah dan neraka bobodohan. Nu asli nama neraka di akhirat. Susah-susahan di dunia mah. Semua kan ujian. Nanti al-i'tibar bil khawatim. Manusia itu dilihat awal, tengah atau ujungnya, Pak? Ujungnya. Maka kita mudah-mudahan semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bir. Itu kan doa. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Masyaallah. Itu baca diulang-ulang makin nikmat karena isinya ada doa. Yang disayangkan itu kita kadang-kadang hafal ini itu tapi tidak memahami artinya. Nah, Imam Ali karramallahu wajhah sering menyampaikan ini. La khaira fi sholatin la khusyu'a fi. Tidak ada kebaikan pada sholat yang tidak ada kehusyuan di dalamnya. Jadi kita harus punya target Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Biar apa? Biar kualitas sholat kita makin bagus. Tapi jangan kata setan juga, setan tuh. Biasanya ada mana mah sholat gitu khusyuk ya tinggalkan sekalian. Nah itu mah setan bungkelekan. Kita maksimalkan kehusyuannya. Demikian juga la khaira fi tilawatin la tadabbur fi. Tidak ada kebaikan pada tilawah atau membaca Al-Qur'an la tadabbur fi, yang tidak ada tadabbur di dalamnya. Jadi disertai dengan tadabbur. Maka orang-orang soleh, para ulama itu mereka kalau membaca Al-Quran di ayat tertentu mereka ulang-ulang. Ada yang sampai subuh. Allahu Akbar. Nabi SAW sendiri dalam satu ayat itu pernah beliau ulang-ulang satu ayat.
in tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka juga hamba-hambamu juga. Kasana ka saudara, engkau yang nyiptakeun ya Allah, nah kudu disiksa segala kitu ka Allah teh ya. Rasulullah SAW saking cintanya kepada umatnya. Itu kan sebenarnya doa Nabi Isa alaihissalam yang dibaca sama Rasul ditujukan kepada Allah untuk membela umatnya agar mereka nanti dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi di sana arti dan kandungan hikmah bapak-bapak dan ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita belum paham hikmahnya, kita cenderung tidak terima kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak Pak? Kalau orang belum dikasih kefahaman tentang hikmah segala sesuatu, dia cenderung tidak mau nerima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, memang setiap orang itu diberi hikmah yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sangat dalam, ada yang tipis. Ibarat kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu hikmahnya udah jauh, sebelum kejadian udah dikasih tahu. Tapi Nabi Musa telat. Tapi bila mau belajar, nah itu hebatnya tuh. Yang parah itu udah bodoh ngerasa pintar, nggak mau belajar lagi. Itu namanya jahil murakkab, berlipat-lipat. Nauzubillah min dzalik. Nu alus mah cek urang Sunda mah bodoh alewoh. Bodoh alewoh tuh kumaha? Loba nanya lebih ka sebelum nanya deui. Emang polos tengah-tengah tina naon dia mah. Nah, itu bagus. Kok bagus Ustaz? Bagus. Di Quran sendiri banyak ayat yang yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka itu bentuk jama' fil mudhari yang istimrar, yang terus-menerus. Mereka para sahabat Nabi banyak yang suka bertanya, nanya. Jadi mun teu ngarti tok cicing. Kudu nanya. Dan nah itu tentu. Hikmah juga konotasinya kadang-kadang dengan ilmu laduni. Jadi kefahaman tanpa kasab gitu, tidak diusahakan. Kita punya ilmu laduni enggak Pak? Ujung ngerti iya, ujung ngerti itu, faham ini, faham itu tanpa dipelajari. Ada dalilnya tentang ilmu laduni? Ada Pak. Dalam Al-Quran sendiri ada. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah lah nanti yang akan mengajari kalian. Jadi orang-orang yang bertakwa jaminannya apa? Diberi kefahaman lebih daripada orang-orang yang tidak bertakwa. Nanti dengan takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya furqan. Furqan itu pembeda, ini baik, ini buruk, ini jelek dan sebagainya. Bahkan ada hadis Nabi SAW, istafti qalbaka walau aftakal maftun. Istafti qalbaka, tanyalah ke hatimu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan setiap kita itu ada muftinya di hati kita masing-masing. Bahkan dikuatkan lagi dengan ayat yang lain, wa may yattaqillaha yahdi qalbah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah lah yang akan menunjuki hatinya. Jadi dengan berkah daripada takwa dia kepada Allah, Allah akan kasih petunjuk begini. Walaupun tidak ada guru zahir gitu ya, Allah sendiri yang langsung mengajarinya. Tapi itu bukan jadi dalil untuk tidak punya guru. Kita harus punya guru, harus belajar langsung, nanya gitu. Kalau tidak paham nanya. Kayak sahabiah dahulu ketika Nabi SAW ceramah di depan ibu-ibu, uritu aksara ahliha an-nisa, katanya. Aku diperlihatkan di neraka itu kebanyakan penghuninya wanita. Langsung ada satu wanita yang langsung berdiri. Interupsi protes, ya Rasulullah, kenapa kok wanita paling banyak masuk neraka, katanya. Maka apa jawaban Nabi? Ibu-ibu udah tahu ya.
Atau bahaya nggak tahu istri ibu masuk di dalamnya. Tuh bapak-bapak, kenapa yang kebanyakan ahli neraka itu wanita? Tidak bersyukur kepada siapa? Kepada Allah, kepada suami. Yakfurna al-ashir. Yakfurna itu mereka kufur, al-ashir itu suami. Jadi walaupun dia tanda kutip dia 1000 tahun berbuat baik, sekali ngasih lihat kesalahan suaminya dia bilang, mana macam pernah nanaon ke saya teh gitu ya. Lagi emosi. Tapi ibu-ibu solehah semua ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu jadi ahli surga semua. Nah, intinya kita bersyukur terus. Maka ruhani kita biar Allah bukakan hikmah itu jangan kotor. Jangan kasih kotor, bukan kendor ya. Jangan kasih kotor. Biarkan dia bersih. Bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Pastikan kita sibuk mencari kebaikan, kelebihan suami kita atau pasangan kita. Saya pernah baca itu ada, Masya Allah, parenting ini urusan suami istri. Ibu bapak itu sok ayawai pas sayanya gimana, Masya Allah, ngeri sekarang ya, akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita juga ya. Ibu-ibu juga mudah-mudahan tambah salihah, tambah setia kepada suaminya. Ini pengadilan agama yang paling dekat ke kita ya. Itu sejauh barat ke sini semuanya gitu. Tiap hari itu nggak tahu berapa pasang ya. Itu sampai saya pernah nemenin teman itu yang ada masalah sama dirinya itu. Sampai susah duduk lah, haula wala quwwata illa billah. Dan setelah saya intip itu bukan orang miskin-miskin, sampai parkir nggak cukup itu sampai meluber keluar lah, haula wala quwwata. Berarti bukan melulu masalah ekonomi. Jangan-jangan salah satu penyebabnya kurang syukur. Jadi bagaimana caranya biar kita bersyukur terus, berterima kasih ya. Kalau arti harfiahnya apa? Berterima kasih. Ibu punya buku catatan harian nggak? Udah jadi? Ditulis itu teh. Ditulis kebaikan atau kelebihan suamiku. Satu apa, satu. Nah, dengan begitu kita tambah sayang nggak Bu? Hah? Tambah sayang. Tapi kalau yang ditulis malah kekurangan suami saya, aibnya ini 1, 2, 3, 4, terus. Kira-kira tambah sayang nggak? Wah, suami kasebeleun atuh. Masya Allah. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci kasih sayang itu adanya di apa? Di menyebut-nyebut kebaikan pasangan kita. Seueur nganuhunkeun katanya. Seueur naon? Nganuhunkeun. Minimalnya mengucapkan apa? Jazakallahu khairan katsira. Ibu kalau dikasih sesuatu sama suami suka bilang gitu enggak? Hah? Ya kadang-kadang mere 5.000, kadang-kadang 10.000, atau ketika dikasih 1 juta baru jazakallahu khairan. Pas 5.000 mah, jangan sakit Pak. Akhirnya budaknya nurutan. Ketika bapak ngasih ke anak bapak cuma 2.000 perak, jangan ya lumayan sih. Jangan sakit, jazakallah. Mama besok tara kalau jazakallah gitu kan. Masya Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang makan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemana-mana yang meluber ya. Tapi kembali ke sana ya. Bahwa hidup kita selama tidak berorientasi kepada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada hikmah tadi, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan harap hidup kita makin baik di dunia maupun di akhirat, karena di sanalah ada kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quranul Karim
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kejayaan dengan kejayaan yang besar. Jadi taat itu kan ngikutin, meniru, meneladani kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, utama itulah rumah tangga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibunya meniru azwajum mutahharah, istri-istri suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha curhatnya? Curhat eta sunnah bukan, Pak? Curhat. Kalau ada masalah gitu sok kasaha curhatna, Pak? Ibu. Karena ini zaman medsos, Pak. Walaupun jauh gitu, temannya di mana gitu, bisa curhat tuh, wah masya Allah. Ada yang gitu, Pak? Banyak, bukan ada. Masya Allah. Salah-salah bisa tambah parah. Harusnya kita menutupi aib rumah tangga kita. Ini kenapa malah disebar-sebar kemana-mana, di-share lagi, di status. Sudah temannya banyak lagi, ratusan, ribuan gitu ya. Maka keburukan yang harusnya ditutup, malah dibuka kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita kan belajar takwa. Jangan membuka aib kita, aib siapapun, apalagi aib suami, aib istri kepada siapapun. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Bahkan kita dianjurkan untuk takwil, Pak. Tahu takwil? Kalau kita dengar tafsir ya. Kalau kita dengar tentang si fulan berbuat buruk dan sebagainya, maka berusahalah untuk mengalihkan, Bang. Enggak begitu, enggak. Ya cuma begini, seperti gini nih. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang yang ngaku telah berzina. Itu kan sampai disumpah 4 kali. Setiap dia bilang ke Nabi, Nabi saya telah berzina, rajamlah saya. Maka Nabi katakan, kamu cuma peluk doang kan? Kamu cuma cium-cium doang kan? Kamu cuma terus jadi bela. Gimana caranya biar dia menutupi aibnya? Akhirnya tetap maksa dia ingin. Itu hebatnya iman para sahabat Nabi. Zaman akhirnya mana ada ngaku gitu pengen dirajam. Masya Allah, Masya Allah. Sampai di ujung Nabi katakan, apakah sampai seperti stik celak dimasukkan ke, kan ada wadahnya. Apakah sampai seperti dimasukkan seperti itu? Maksudnya itu baru zina namanya. Sampai nanya begitu. Tapi itulah takwil. Indahnya Islam itu orang beriman dia saling menutupi aib saudara satu dengan yang lain, apalagi suami istri. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, dengan doa, masya Allah, bagus. Maka ini diceritakan ada suami istri yang tadinya ada ayam bager gitu saja. Tapi ya namanya manusia, kita laki-laki bapak-bapak kadang-kadang penasaran. Kayaknya kalau lagi di mana itu, si istrinya tuh di rumah tuh ngamuk, marah-marah gitu. Akhirnya si suami itu ngelawan dulu. Orang salah naon, wah sampai. Akhirnya dia ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli karbin faraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan beri jalan keluar dari segala masalahnya. Kemudian Allah akan lapangkan daripada kesempitan hidupnya. Kemudian Allah akan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad. Maka akhirnya dia tinggalin istrinya tuh. Nah kita juga harus gitu. Kalau istri lagi seniwan, lagi amok-amokan tuh para ruwet, tong dilayanan, wah tambah riwet. Ya Bu, benar gak? Hah? Ibu senang gak kalau kita lagi marah gitu dijawab lagi sama suaminya? Senang gak?
tinggalkan ya nama. Kumaha mau meninggalkan istri lagi ngambek-ngambek itu? Boleh nggak Pak Ustaz? Bapak cari cincin terangkat. Putri Rasulullah Fatimah sama Sayyidina Ali itu kadang pasea jauh tidur, pasea juga itu. Setelah Nabi mungkin wallahu alam pasangan yang lebih agung, lebih mulia siapa daripada mereka. Maka Ali bin Abi Thalib itu kabur. Kemana kaburnya? Ke masjid. Dan ke masjid itu bukan duha, bukan sholat, goler, itu masjid. Masya Allah. Maka Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Mana Ali gitu ya? Ada sesuatu sama saya? Rasul langsung nyuruh orang, coba lihat masjid. Iya, ternyata ada di masjid. Lagi ngagoler, lagi tidur. Hanya disusul nih sama mertua paling mulia se-alam semesta ini. Dibangunin sama Rasulullah, kum ya abaturul, karena di masjid nggak ada karpet, kan dulu belum ada pakai karpet. Punggungnya banyak debunya, ditepukin dengan sayang. Kum ya abaturul, bangun wahai bapak tanah. Kata Sayyidina Ali, semenjak itu aku tidak lebih senang dipanggil daripada bapak tanah, karena Nabi yang ngasih nama itu. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, si bapak yang ada masalah sama istrinya itu, dia ke masjid langsung istighfar di masjid. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pulang ke rumah dipeluk sama istrinya, suamiku maaf. Nah, akhirnya suaminya nanya, sejak kapan kamu reda marah kamu tuh? Ternyata setelah diteliti, semenjak suaminya memulai istighfar. Semenjak apa? Suaminya beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti ini ada masalah dengan satu hadis Nabi SAW. Ketika Nabi datang ke Madinah, khutbah pertama beliau, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainal khalqi. Siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan Allah. Maka banyak-banyak luangkan waktu dengan doa, dengan istighfar. Ditujukan, dipampai hiji-hiji kata para ulama tuh. Bayangkan istri, doakan anak, kemudian si Neng, Asep, semua. Terus orang terdekat dulu satu-satu, doain satu-satu. Itu pasti ngaruh. Saya banyak ngalamin itu. Tapi ketika kita kurang doa, kurang istighfar tadi, wah masalah ya, terus masalah. Moga Allah maafkan kita semua. Ini sudah jawab 6. Pak Hanato, nggak usah ada tanya jawab. Tas lah. Badan aras mahal. Ya pokoknya saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hidupnya makin sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian bapak saya itu pesan biar anak-anak soleh itu sering-sering baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sering mungkin baca doa itu. Kan ada doa itu. Wa aslih fi dzurriyyati, perbaikilah anak cucu kami. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sakit itu nekap atur, yang baiknya dari Allah, kurangnya kekurangan saya sendiri mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali nanti di pengajian yang selanjutnya. Pak Hananta nanti isi lagi nggak saya di sini? Biar tambah kenal sama saya insya Allah. Nanti kajiannya saya di bagus gitu. Yang disayangkan tuh banyak pengajian tuh nggak urutan. Kalau pakai kitab apa, nanti bulan selanjutnya lanjutin lagi. Nanti kalau centang perenang itu kadang-kadang yang dibahas Ustaz itu sama di atas. Biar kayak makan itu menunya berganti-ganti, materinya juga berganti-ganti disesuaikan. Baiknya dari Allah, kurangnya di kekurangan saya sendiri mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kifarat majelis.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.